Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Martifa Safitri. Di sini saya akan menghafal biografi Bapak Pandu Sedunia. Nama lengkap dari Baden-Powell yaitu Robert Stephen Smith Baden-Powell. Nama panggilannya Baden-Powell atau BP, panggilan akrab dari para Pandu. Nama kecilnya Stephen. Tempat tanggal lahirnya Kota London, Inggris, 22 Februari 1857. Nama ayahnya Profesor Domin Baden-Powell, nama ibunya Nyonya Henrietta Grace Smith, dan nama 9 saudaranya. Yang pertama, Wellington, kedua George, ketiga Augustus, keempat Frank, kelima Penrose, keenam Agnes, ketujuh Henrietta, kedelapan Jessie, dan yang kesembilan Baden Fletcher. Sejak usia 3 tahun, Baden-Powell telah menjadi anak yatim. Pada usia yang sangat muda, Baden-Powell sudah dituntut untuk bisa menjadi anak yang mandiri. Dengan keteguhan hati dan didukung oleh ibunya, akhirnya Baden-Powell dapat melewati masa-masa tersulit baginya. Tetapi belum sampai di situ. Memasuki usia 19 tahun, Baden-Powell menamatkan sekolah di Carter School. Kemudian Baden-Powell memutuskan untuk bergabung ke dinas militeran atas bantuan pamannya, Kolonel Henry Smith, komandan dari Royal Military Academy di Woolwich. Pengalaman ketentaraan Baden-Powell inilah yang nantinya akan sangat mempengaruhi berdirinya gerakan kepanduan di Inggris. Setelah berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota, satu daerah ke daerah, bahkan dari satu negara ke negara, akhirnya Baden-Powell ditugaskan di Mafeking, sebuah kota pedalaman yang berada di Afrika Selatan. Di kota inilah Baden-Powell menjadi pahlawan bangsanya karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan di kota Mafeking. Selama kurang lebih 217 hari, pangkat Baden-Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal karena jasa-jasanya di kota Mafeking. Pada tahun 1901, Baden-Powell kembali ke Inggris dengan disambut besar-besaran. Pada tahun ini juga, Baden-Powell menceritakan pengalamannya dalam buku yang berjudul Edge to Scouting. Pada tahun 1907, Baden-Powell mendapatkan undangan dari perkumpulan Boy Birch. Perkumpulan Boy Birch ini mengundang Baden-Powell untuk mengisahkan pengalamannya selama di Afrika. Perkemahan pertama ini yang beranggotakan 22 orang yang diselenggarakan di Pulau Bronsey dekat Poole di Dorset, Inggris pada tanggal 25 Juli 1907. Pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan sebuah buku lagi yang berjudul Scouting for Boys. Buku Scouting for Boys ini berisi tentang menekankan bagaimana menjadi pramuka dan kepanduan bebas cermat untuk bertahan hidup di alam. Karena kesuksesan dari buku ini, dengan cepat buku ini menghasilkan atau secara otomatis mengambil nama pramuka. Pada tahun 1910, Baden-Powell mulai berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduannya di berbagai negara atau ke seluruh dunia. Setelah sebelumnya, Baden-Powell meletakkan jabatan terakhirnya di ketentaraan sebagai Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, Baden-Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemukan para pandu di berbagai negara, dan pada tahun ini juga Baden-Powell menikah dengan Olive Clare Summers atau Lady Baden-Powell. Setelah itu berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girls Goddess atas bantuan Agnes, adik dari Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell. Pada tahun 1914, gerakan kepanduan terancam hancur dengan dimulainya Perang Dunia. Akan tetapi, pelatihan dalam sistem patroli justru membuktikan betapa berharganya gerakan ini. Pada tahun 1920, para kepanduan di seluruh dunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara Jambore pertama yang kurang lebih diikuti 8.000 peserta, dan hari terakhir Jambore, Baden-Powell diangkat menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia pada tanggal 6 Agustus 1920, dan pada tanggal ini juga Baden-Powell dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Galway dengan julukan Baron oleh Raja George V. Di negara-negara yang terokupasi, gerakan kepanduan terus bergerilya karena pramuka memiliki peranan penting. Di era 60-an, 70-an, 80-an, negara-negara berkembang secara berlahan berubah menjadi program anak muda yang dirancang oleh para pemimpin kepanduan di setiap negara. Era setelah komunis pada tahun 1990, kepanduan dilahirkan kembali setelah Perang Dunia, dimulai di negara-negara independen atau Commonwealth of Independent States atau USSR. Setelah berkeliling dunia, Baden-Powell sempat mengunjungi Batavia atau Jakarta pada tanggal 3 Desember 1934. Akhirnya Baden-Powell
beserta Lady Baden-Powell menghabiskan masa waktunya di Inggris sekitar tahun 1935 sampai 1938 atau sekitar 3 tahun. Terus Baden-Powell kembali lagi ke Afrika dan menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya, dan Baden-Powell wafat di Nyeri, Kenya pada tanggal 8 Januari 1941. Setelah Baden-Powell wafat, gerakan kepanduan terus berlanjut. 100 tahun setelah perkemahan pertama, pada tahun 2007, gerakan kepanduan merayakan perayaan ulang tahun ke-100. Apa yang kita mulai di Pulau Bronsi sekarang ini sudah menjadi gerakan kepanduan dengan anggota dari seluruh dunia. Kepanduan terus diperbarui mengikuti perubahan zaman, kebutuhan, dan minat bakat anak muda. Pembaruan kepanduan ini tetap melalui kombinasi unik seperti petualangan, kegiatan, dan pendidikan. Dengan begitu, Pramuka tetap menjadi penyalur inspirasi bagi anak muda dan menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Setelah Baden-Powell meninggal atau wafat pada tanggal 8 Januari 1441, gerakan kepanduan di seluruh dunia tetap berjalan dengan lancar. Semasa hidup Baden-Powell menciptakan beberapa karya, yaitu 3 hal. Pertama, di dunia kemiliteran, kedua, kepramukaan, ketiga, di dunia kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menyebutkan karya-karya dalam kehidupan kepramukaan Baden-Powell. Yang pertama, Scouting for Boys. Yang kedua, Yearns for Boy Scout. Ketiga, The Handbook for the Girls Goddess, or How Girls can help to build up the empire. Keempat, Boy Scout Beyond the Sea. Kelima, The World Cup's Handbook. Keenam, Girls Guiding. Ketujuh, Edge to Scouting Mastership. Kedelapan, What Scouts Can Do Moraines. Ke-9, Referring to Sagas. Ke-10, Scouting and Your Movements. Ke-11, Let's Message to Scout Us. Dan yang ke-12, Scouting Through the World. Dan berikut ini adalah pesan terakhir dari Baden-Powell yang berisi tentang hidupku sangatlah bahagia dan harapanku kamu bisa mengenyam kebahagiaan dalam dirimu seperti aku. Kebahagiaan hidup tidak timbul dari kekayaan, juga tidak timbul dari jabatan, ataupun dari kesenangan diri sendiri. Usaha menyelidiki alam akan membuat kesadaran di hatimu. Lebih baik melihat kebaikan daripada melihat kejelekan, ataupun mencari kejelekan. Jalan menuju kebahagiaan ialah membahagiakan orang lain. Meninggallah kamu dengan keadaan lebih baik. Sedialah kamu untuk hidup dan meninggal secara bahagia. Masukkanlah paham itu senantiasa ke dalam Trisatya Pramukamu, temanmu Baden-Powell of Galway. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari menghafal biografi Bapak Pandu Sedunia. Salah hilafnya atau salah katanya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Martifa Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.